teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dalam pembelajaran kali ini kalian semua diberi kemudahan dalam memahami materinya. Amin. Oke teman-teman, apakah kalian masih ingat? Minggu lalu kita sudah membahas mengenai peredaran darah pada hewan. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai peredaran darah pada manusia. Bagaimana ya peredaran darah pada tubuh kita? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Apakah teman-teman tahu? Peredaran darah sangat penting untuk tubuh kita. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan dapat diterima oleh seluruh organ tubuh. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Oke teman-teman, yuk kita mengenal organ peredaran darah pada tubuh kita. Yang pertama adalah jantung. Jantung berada di dalam rongga dada sebelah kiri. Dan jantung memiliki ukuran sebesar kepalan tangan. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, perlu diingat ya teman-teman, jantung itu tersusun dari otot-otot yang tebal dan kuat. Jantung bekerja tanpa henti untuk memompa darah agar terus mengalir. Oke, jantung terdiri atas 4 ruang. Yang pertama, serambi kanan yang berfungsi untuk menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Yang kedua, serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Yang ketiga, bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor ke paru-paru. Dan yang keempat, bilik kiri. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Nah, teman-teman, darah kotor dan darah bersih yang dimaksud di sini adalah darah kotor adalah darah yang mengandung karbon dioksida. Sedangkan darah bersih adalah darah yang mengandung oksigen. Selain itu, di dalam jantung juga terdapat 2 pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh balik atau vena, dan yang kedua, pembuluh nadi atau arteri. Selanjutnya, organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Bentuk pembuluh darah seperti pipa kecil dan bersifat elastis. Fungsi dari pembuluh darah itu sendiri adalah untuk membawa darah. Jenis pembuluh darah antara lain pembuluh nadi atau arteri, yaitu membawa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh, dan pembuluh balik atau vena, yaitu membawa darah kotor dari seluruh tubuh menuju jantung. Selain pembuluh nadi dan pembuluh balik, terdapat pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil. Di dalam kapiler akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selain jantung dan pembuluh darah, organ peredaran darah yang lainnya adalah darah itu sendiri. Darah merupakan salah satu komponen penting di dalam tubuh kita. Komponen darah antara lain sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Jadi, secara keseluruhan, komponen darah pada tubuh manusia ada 4 macam. Yang pertama, plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Oke teman-teman, perlu diketahui
jenis peredaran darah pada manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, peredaran darah besar. Peredaran darah besar bekerja dengan cara darah akan mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu akan kembali lagi ke jantung. Selanjutnya, jenis peredaran darah yang kedua adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil bekerja dengan cara darah akan mengalir dari jantung menuju paru-paru, lalu akan kembali lagi ke jantung. Ini adalah cara kerja peredaran darah kecil. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara kerja jantung. Sebelumnya, teman-teman perlu diingat ya, jantung memompa darah dengan cara mengembang dan mengempis. Saat jantung mengembang, darah dari paru-paru akan masuk ke serambi kiri dan darah dari seluruh tubuh akan masuk ke serambi kanan. Selanjutnya, pada saat jantung mengempis, darah dari bilik kiri akan mengalir ke seluruh tubuh dan darah dari bilik kanan akan mengalir ke paru-paru. Beginilah cara kerja jantung pada saat jantung mengempis. Nah, itu dia teman-teman penjelasan mengenai peredaran darah pada manusia, peredaran darah pada tubuh kita. Semoga kalian semua dapat memahami materi ini dengan baik ya. Terima kasih telah menyimak. Miss Tania akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.